Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Dan itu adalah suatu kewajiban. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah akan Allah, dan jangan kamu mempersekutukannya. Nah, persoalannya saudara-saudara, ada orang yang ibadah kepada Allah itu macam-macam motivasinya. Di antaranya ada motivasi yang riya, minta dilihat, ada yang sum'ah, minta didengar, kan? Ada yang minta dipuji. Nah, dalam konteks ini, di dalam kitab Nasaihul Ibad, dikutip apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah yang arif, bijaksana, lembut. Dan dia sangat mengidolakan Rasulullah sehingga Abu Bakar ini pun selalu menyerap apa-apa yang disampaikan oleh baginda. Bahkan akhlak Rasulullah pun diserap oleh Abu Bakar. Dalam konteks ibadah dia katakan, Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, al-ibadu salasatu asnafin likulli sinfin salasu alamat yu'rafuna biha sinfun ya'buduna Allah ala sabilil khauf wa sinfun ya'buduna Allah ala sabilir raja wa sinfun ya'buduna Allah ala sabilil hubbi. Kata Abu Bakar bahwa manusia ini ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 golongan. Golongan pertama, ya'budunallaha ala sabilil khauf. Ada orang yang ibadah pada Allah karena takut. Ya. Takut kekurangan rezeki, takut tidak dapat rezeki, takut hilang jabatan, semuanya takut. Ya. Jadi dia ibadah, sholat, dia karena takut. Nah, ciri-ciri orang yang ibadah kepada Allah takut itu dikatakan dia selalu rendah hati, ya, menganggap sedikit kebaikannya karena dia takut, ya Allah, tak sebandinglah nikmat yang kau berikan dengan begitu banyak dosa yang saya lakukan. Jadi karena takut, maka dia beribadah kepada Allah karena takut kehilangan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagus, ya. Maka kita pun harus beribadah kepada Allah itu karena takut. Umpamanya sholat, takut kalau tidak diterima oleh Allah, maka oleh karena itu dia selalu beribadah kepada Allah dengan hati-hati. Berwudunya hati-hati. Ya. Kemudian sholat itu bacaannya hati-hati, tidak sembrono. Dan kalau dia sedekah pun hati-hati dia, karena takut sedekahnya tidak diterima Allah. Dari mana dia dapatkan uang ini, sumbernya halal atau tidak, kemudian kepada siapa dia berikan ini sedekahnya. Hati-hati sekali, karena dia takut tidak diterima Allah. Bagus. Jadi beribadah kepada Allah karena takut. Ada lagi golongan kedua. Golongan kedua yaitu ya'budunallaha ala sabilil raja. Ya'budunallaha ala sabilir raja. Yaitu ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena mengharapkan sesuatu gitu. Roja, sesuatu. Ya.
Jadi roja'a, mengharapkan sesuatu. Nah, golongan semacam ini ya dia karena berharap apa yang dia lakukan itu bernilai ibadah. Harap sekali dia. Umpamanya sholat, dia berharap sholatnya itu mendatangkan pahala. Dia berharap sholatnya itu mendatangkan ketenangan batin. Nah, ciri orang yang semacam ini adalah orang ini suka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka berbaik sangka kepada Allah. Kalaupun dia mendapat ujian, cobaan, penderitaan, bahwa ujian dan penderitaan itu adalah karena Allah ingin menaikkan kelasnya. Nah, jadi orang yang beribadah kepada Allah karena berharap rahmat Allah itu ya seperti itu cirinya itu. Apapun yang menimpa dia, dia selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak mengeluh. Ya. Nah, ini bagus. Jadi kita berharap akan nikmat Allah. Jadi kita sholat, zakat, puasa, ya, berharap akan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya orang mengharapkan sesuatu ya harus yang terbaik lah. Ya kan? Mengharapkan sesuatu yang terbaik yang kita persembahkan. Umpamanya sholat kita, berharap sholat kita itu diterima Allah, maka kita mempersembahkan sholat itu yang terbaik. Bacaannya bagus, berwuduknya bagus, sholatnya tepat waktu. Kemudian betul-betul menghadirkan hati dalam sholat itu. Jadi ciri mereka ini adalah orang yang selalu menjadi panutan di tengah masyarakat ya. Ya, karena dia memang betul-betul mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada golongan yang ketiga dikatakan oleh Abu Bakar adalah ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Dia ibadah kepada Allah itu semata ya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena siapa-siapa. Lillahi ta'ala. Dia karena cinta kepada Allah. Memang persoalan orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia akan memperjuangkan cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia dihadapkan dengan persoalan duniawi, maka dia berjuang untuk bagaimana cintanya kepada Allah tidak ternoda sesuatu apapun. Dia senantiasa selalu mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang cinta itu dia rela mau berjuang dan rela berkorban untuk yang dia cintai. Maka orang yang semacam ini yang luar biasa, dia tanpa pamrih, dia tidak takut neraka, dia tidak ingin surga, yang dia inginkan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semacam ini yang luar biasa. Ini tingkatan paling atas. Nah, ciri orang yang semacam ini ya, orang yang selalu cinta kepada Allah itu dia suka memberikan sesuatu yang dia cintai, apa yang dia sayangi, dia berikan atas nama Allah, atas niat karena Allah semata. Ya. Ini dia cinta kepada Allah. Dia suka mengerjakan yang dibenci oleh hawa nafsu dan tidak memastikan dirinya. Ya. Dan dia selalu berkeinginan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, golongan orang yang semacam ini tentu adalah golongan orang yang tidak lagi menginginkan duniawi. Dia hanya semata karena cintanya kepada Allah. Cinta, orang bilang, mampu meruntuhkan segala sesuatu. Karena cinta orang bisa mabuk, karena cinta orang bisa berkorban, dan karena cinta orang bisa memperjuangkan, dan karena cinta orang sanggup mati. Maka karena cinta kepada Allah orang sanggup mati. Pejuang perang Uhud, pejuang perang Badar,
Orang yang cinta kepada Rasulullah sanggup mati memperjuangkan Islam. Maka itulah orang yang beribadah kepada Allah karena cinta. Maka orang ini adalah orang ibadah yang paling tinggi di antara dua tadi. Beribadah kepada Allah karena takut. Beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu. Dan beribadah kepada Allah karena cinta. Tiga ini, kata Abu Bakar, golongan manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga-tiganya menurut hemat kami adalah bagus. Tetapi yang paling istimewa adalah kita beribadah kepada Allah bukan karena siapa-siapa. Bukan karena kita mengejar pangkat dan jabatan. Bukan karena duniawi. Tapi kita ibadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.